pemilu 2019 yang luar biasa. Ternyata semuanya itu asumsi gitu ya. Efisiensi juga enggak kan gitu ya. Lalu korban jiwa luar biasa gitu ya. Jadi meninggal satu saja kalau orang Australia itu dipermasalahkan gitu, sampai kemana kan gitu. Ini ratusan yang meninggal. Dan uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit untuk pemilu nasional dan pemilu daerah itu, pilkada daerah. Jadi asumsi-asumsi yang kayak angin surga tadi itu tidak terjadi kan gitu. Angin neraka yang ada kan gitu. Assalamualaikum Bu Siti Zuhro. Bisa dinyalakan Bu. Masih unmute. Iya. Assalamualaikum Bu Siti Zuhro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baru selesai rapat ini. Oh iya Bu, santai saja Bu. Iya, enggak apa-apa Bu. Kita menunggu kehadiran Ibu ini ya, seperti menunggu kehadiran Ibu sendiri ya. ini kesempatan sekarang ke Ibu. Mumpung Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita ini ya. Kalau nanti menunggu agak lama nanti kurang hangat nanti ya. Ya, Bu Siti Zuhro ini kita kenal sebagai peneliti senior ya terkait dengan politik di LIPI ya. Dan nanti kita coba bertanya kepada beliau ya, karena beliau ini senantiasa menulis juga merilis ya penelitian beliau terkait dengan politik Indonesia. Nah, ini kita berkaca kepada politik Indonesia ini Bu ya, pasca Pilpres 2019. Nah, ini juga menuju ke 2024. Nah, kalau kita lihat ini gimana ini nasib rakyat dan juga politik Indonesia ke depan sekarang dan ke depan ini Bu? Monggo silakan. Iya, jadi kita lebih ini aja ya, komunikasi dua arah ya. Oke. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan PKAD ya, PKAD Pusat Kegiatan dan Analisis Data gitu ya. Yep. Yang akan membahas isu yang sangat aktual, relevan, signifikan gitu ya, untuk kita sama-sama membaca gitu ya, arahnya akan kemana ini, menuju kemana ini politik kita, demokrasi kita kan gitu ya, ke depan. Terima kasih, ini topiknya sangat menarik dan tentu yang hadir saya tidak sebutkan satu-satu ini. Tidak banyak sih ya, 19 ya yang saya baca di sini. Ini topik yang menarik yang menurut saya memang perlu kita bincangkan ya sebagai warga negara, karena kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita tidak boleh ignorant ya, tidak boleh mengabaikan gitu kehidupan berbangsa bernegara kita dalam konteks tentunya politik kan gitu ya. Politik kita akan seperti apa, kita sudah sama-sama menyaksikan gitu ya, mengalami pemilu 2019 yang luar biasa. Pengalaman pertama kita menjalani satu pemilu serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden gitu ya. Ini menurut saya memang luar biasa. Ada asumsi-asumsi yang sangat tinggi terhadap pemilu serentak yang lalu, yang antara lain memang diharapkan memberikan dampak positif terhadap partai politik, terhadap terbangunnya satu koalisi yang tentunya nantinya itu diharapkan betul-betul firm gitu ya. Jadi partai politik kena dampaknya, nanti akan terjadi institusionalisasi gitu ya. Asumsinya seperti itu. Akan ada korelasi yang positif antara partai-partai yang banyak itu dengan dukungannya terhadap para calon, sehingga nanti pileknya itu dia akan moncer. Nah, ternyata semuanya itu asumsi gitu ya. Efisiensi juga enggak kan gitu ya. Efisiensi tidak gitu. Lalu korban jiwa luar biasa gitu ya. Jadi meninggal satu saja kalau orang Australia itu dipermasalahkan gitu, sampai kemana kan gitu. Ini ratusan yang meninggal.
gitu ya. Bahkan tercatat sekitar 1.000 berapa gitu ya. Nggak sampai 1.500 sih, tapi itu menurut saya itu nyawa manusia juga gitu. Jadi apapun harusnya pemilu serentak 2019 itu menjadi semacam apa ya, landasan bagi kita, menjadi acuan bagi kita semua di Indonesia ini untuk menata agar pemilu 2024 tidak mengulangi hal yang sama, tidak tertumbuk pada tiang yang sama. Apakah serentak itu pilihan yang tepat bagi kita, gitu kan? Atau sebaliknya kita sudah melihat, gitu ya, dengan menyaksikan sendiri betapa luar biasa dampaknya tidak positif, kan gitu. Jadi asumsi-asumsi yang kayak angin surga tadi itu tidak terjadi, kan gitu. Angin neraka yang ada, kan gitu. Jadi ini yang jangan diulang lagi. Itu kan pemilu borongan 5 kota. Nah, kalau kita paksakan lagi di pemilu 2024 dengan menyertakan pilkada serentak, ya, di bulan yang beda, tahun yang sama, tahapannya juga akan beriringan, kan gitu ya, bersentuhan langsung. Itu menurut saya pemilu 7 kota, gitu ya. Pemilu borongan yang seperti ini apa yang kita harapkan, gitu kan? Apa kira-kira yang bisa kita harapkan dari pemilu borongan seperti itu, kualitasnya gitu ya, dampak-dampak positifnya tentunya, korelasinya terhadap terwujudnya good governance gitu ya, bukan bad governance, bukan divided government gitu, bukan lalu menghasilkan juga korupsi dari waktu ke waktu, kan gitu. Nah, ini yang menurut saya akan gloomy kita. Kalau kita paksakan pemilu borongan seperti ini, kita akan gloomy. Karena sudah satu ya, adalah pertama kita ini sedang menjalani era new normal, gitu kan? Era new normal juga era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian. Yang ini harusnya kita respon dengan sangat bagus gitu, dengan pembenahan-pembenahan di sana sini gitu, pembenahan kualitas tentunya gitu. Bagaimana menciptakan satu pemilu yang jauh lebih berintegritas, berkualitas gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Siapapun yang menang juga harusnya kita hormati, karena apa? Karena memang betul yang bersangkutan memang the best, kan gitu. Jangan ada paksaan untuk mengakui, kan gitu. Sehingga lalu kesimpulannya pemilu curang, kan gitu. Nah, ini yang harusnya tidak boleh terulang kembali. Karena apa? Usia Indonesia sudah 75 tahun. Tahun ini akan 76 tahun. Ini ibarat usia ini bukan dewasa lagi, sudah manula, kan gitu ya. Ya, manula seperti ini harusnya sudah bisa memetakan, membuat roadmap gitu ya, yang bagus gitu, bagaimana pemilu 2024 bisa menjadi starting point, menjadi leverage factor, faktor pengungkit kita bangkit bersama-sama, gitu kan? Katanya sila ketiga harus kita bumikan. Saya Indonesia, saya Pancasila, tahu saya harus mendukung persatuan Indonesia, kan gitu mestinya, gitu. Iya, betul. Persatuan Indonesia yang menjadi tujuan kita untuk sama-sama melangkah dan membangun negeri ini untuk maju dan sebagainya, mestinya gitu ya, episodenya itu dari sekarang tidak muncul yang namanya 3 periode, perpanjangan waktu minimal 3 tahun, dekret presiden, amandemen konstitusi. Ini menurut saya kita sudah membuktikan dengan cetowelo-welo, terang benderang gitu ya, bahwa sebetulnya kita ini tidak taat hukum. Kita bilang kita negara hukum, itu tapi bunyinya saja, realitasnya tidak gitu. Negara hukum itu tameng saja, menjadi topeng kita gitu. Kita tidak taat konstitusi. Mengapa sudah jelas dikatakan secara eksplisit di konstitusi hanya 2 periode gitu kan, yang bisa mengusung capres-cawapres itu adalah partai politik, kan gitu. Sudah jelas. Masih ditentukan nanti calonnya tunggal. Bagaimana berpikirnya seperti itu? Pak Jokowi mengatakan bahwa prioritas program kabinet saat ini adalah membangun SDM unggul. Tapi pencerdasan di sana sini tidak terjadi. Itu. Jadi demokrasi yang kita bangun ini harus demokrasi yang dilandasi oleh ketaatan kita pada hukum.
ada kepastian hukum itu. Kita mengacu pada penegakan hukum, tidak bisa ditawar. Ketika kita nafikan ya semua langkah-langkah tahapan kita dalam melakukan pemilu serentak seperti yang lalu, apa yang terjadi? Bukan hanya prosedural hasilnya, anarki. Karena semuanya distorsi. Semua tahapan diwarnai dengan distorsi. Apa itu yang kita akan lakukan lagi? Jadi bodoh itu cukup sekali lah gitu ya. Jangan diulang-ulang gitu. Nanti dapat predikat kuadrat gitu, bodoh kuadrat kan gitu kan nggak bagus juga gitu. Jadi oleh karena itu ya ini yang harus memberikan warning pada kita semua bahwa kita cinta NKRI kita. Oleh karena itu ya demokrasi yang hendak kita bangun adalah demokrasi yang berpihak pada rakyat, yang syarat dengan pembelajaran di situ, bukan tega kepada rakyat, bukan tidak ada empati kepada rakyat. Itu seharusnya esensi terakhir dari demokrasi adalah membangun peradaban. Ketika kita hendak membangun peradaban, membangun dignity bangsa, tidak sepatutnya kita mereka-reka gitu ya, mengotak-ngatik gitu ya, pemilu kita gitu hanya untuk kepentingan sesaat, satu golongan, satu kelompok tertentu. Itu sangat merugikan negara bangsa, merugikan kita semua. Dan itu yang harus kita teriakin dengan sangat kencang. Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh justru itu seolah-olah wacana. Itu wacana itu sesuatu yang bisa diperdebatkan secara argumentatif, rasional gitu ya, secara proporsional, lalu mengacu kepada tentu gitu ya. Karena negara kita ini negara Pancasila, itu ada 4 konsensus dasar gitu ya, mengacunya ke sana gitu. Tidak boleh ini atas nama demokrasi, biar aja kita wacanakan, harus ada dekret, ada amandemen konstitusi untuk mengotak-ngatik itu. Itu menurut saya sudah langkah awal kita mulai ignoran terhadap konstitusi kita. Sumber dari segala sumber hukum itu adalah konstitusi. Kalau konstitusi saja sudah dinafikan gitu ya, dianggap remeh-temeh, menurut saya ya inilah awal dari kehancuran NKRI. Oleh karena itu ya menurut saya menyongsong 2024 itu kita semua harus berpikir sehat. Baik elit maupun masyarakat dalam hal ini harus berpikir sehat. Dan berpikir sehat artinya apa? Harusnya kita berdemokrasi yang betul-betul matching dengan kita sebagai masyarakat komunal gitu ya, dan permisif ini. Artinya apa? Ada semacam enlightening, educating terhadap masyarakat itu. Bukan eksploitasi gitu ya, kepada masyarakat dieksploitasi ketika pilkada, ketika pemilu. Justru ini yang saya sangat concern, prihatin gitu ya. Kita menyongsong 2024 pembahasan tentang kemungkinan revisi memperbaiki praktek-praktek pemilu serentak di 2019 dihentikan begitu saja, gitu kan? Ini benar-benar kita sangat prihatin gitu. Diberhentikan begitu saja sehingga semua partai tidak lagi membahas tentang revisi undang-undang itu. Apa artinya? Artinya kita akan melaksanakan pemilu serentak seperti di 2019. Plus lagi dengan pilkada di 271 daerah. Saya nggak bisa membayangkan target-target seperti ini untuk apa kan gitu. Dan uang yang dikeluarkan itu tidak sedikit untuk pemilu nasional dan pemilu daerah itu, pilkada daerah. Nah ini yang harus kita cermati gitu ya. Jangan lalu kita selemah-lemah iman warga negara ini gitu ya, kita diamkan saja. Jadi kita bukanlah warga negara yang tergolong selemah-lemah iman. Kita harus punya standing gitu ya, dalam konteks ini untuk berpihak bagaimana negara ini jangan sampai ditarik-tarik untuk kepentingan sesaat saja, maintaining status quo gitu ya, hanya itu. Jadi pembelajaran tidak ada sama sekali. Dan yang saya sangat khawatirkan terkait dengan praktek demokrasi ini adalah karena demokrasi seharusnya membangun peradaban, membangun values, nilai-nilai budaya dan sebagainya. Budaya politik kita ini harus terbangun, tertanam
nyata gitu ya, terukur sedemikian rupa sehingga kita juga bisa face to face dengan masyarakat internasional, kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kita dipandang utuh oleh bangsa lain karena kita juga menegakkan keadaban kita, kan gitu. Kita adalah manusia yang beradab di Indonesia ini. Nah, kalau itu tidak kita lakukan dengan kita lalu menafikan hukum kita, substansi atau kualitas hukum kita, ini adalah blunder yang luar biasa menurut saya. Blunder yang kita jalani. Karena lalu yang muncul adalah distrust, public distrust, ketidakpercayaan antar komunitas, antar masyarakat, antara masyarakat kepada pemerintah gitu ya, antara masyarakat kepada partai politik, tidak percaya lagi kan gitu. Padahal demokrasi mensyaratkan kita percaya. Lah, bangunan itu yang tidak tampak. Oleh karena itu, ini yang harusnya kita gaungkan, mau kemana kita dengan pemilu-pemilu serentak yang sedang didesain seperti ini.